Langkah kecil terdengar di lorong gelap, terlalu pelan untuk disebut kebetulan, terlalu dekat untuk diabaikan. Aku berdiri diam di ambang kamar, napasku tertahan, sementara bayangan bergerak di dinding seperti sesuatu yang sedang menunggu waktu yang tepat. Tenggeng ke kosong. Pintu di belakangku tidak terkunci. Di depan, seseorang menguasai situasi tanpa suara, tanpa sentuhan, hanya dengan kehadiran yang terasa menekan dada. Kepercayaan yang dulu hangat kini terasa rapuh, seolah satu gerakan salah akan memecah segalanya. Lalu ada jeda. Keheningan yang terlalu sempurna. Satu detail kecil mencuri perhatianku, sesuatu yang seharusnya dikoreksi, tapi dibiarkan. Dan saat itu aku sadar, putraku sedang dirayakan untuk sesuatu yang bukan miliknya. Dunia terasa menyempit. Dingin merayap, bukan dari udara, tapi dari pengkhianatan yang belum terucap. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu ingin menghentikan waktu, tepat sebelum semuanya runtuh? Lampu ruang tamu berpendar kekuningan, terlalu terang untuk malam yang seharusnya hangat. Musik pelan mengalun dari ponsel seseorang di sudut ruangan, nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara tawa yang dibuat-buat. Aku berdiri di dekat pintu, memegang gelas yang isinya tak pernah benar-benar kuminum. Sejak langkah pertama masuk ke rumah ini, ada sesuatu yang terasa bergeser, seperti lantai yang sedikit miring tapi cukup untuk membuatmu kehilangan keseimbangan tanpa sadar. Putraku duduk di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Senyum-senyum dewasa mengelilinginya, terlalu lebar, terlalu cepat muncul. Tangannya dipenuhi amplop, ucapan selamat, tepukan ringan di bahu kecilnya. Ia tertawa, polos, menikmati perhatian yang jarang ia dapatkan. Aku seharusnya bangga. Aku seharusnya tersenyum. Tapi dadaku terasa sempit, seolah udara di ruangan ini dipakai terlalu banyak orang sekaligus. Duduklah, seseorang berkata. Suaranya Rama. Aku mengangguk, tapi kakiku tetap di tempat. Neneknya duduk di kursi dekat jendela. Punggungnya tegak, tangan terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tenang, bukan tenang yang lelah, tapi tenang yang terlatih. Ia tidak banyak bicara, ia hanya mengamati. Sesekali matanya bertemu dengan mataku, lalu berpaling pelan, seperti tidak ingin menarik perhatian. Ketika semua orang tertawa, ia hanya tersenyum tipis, seolah tahu sesuatu yang belum kami pahami. Aku memperhatikan detail-detail kecil. Cara pamannya menghindari tatapanku saat menyebut kata warisan. Cara bibinya berhenti bicara ketika aku mendekat. Cara dokumen map coklat diletakkan terlalu cepat ke dalam laci saat aku lewat di koridor. Tidak ada yang salah secara eksplisit. Justru itu yang membuatnya mengganggu. Semua terasa terlalu rapi, terlalu disepakati. Ayah, lihat ini, putraku berkata, mengangkat sebuah amplop dengan tulisan tangan yang besar. Aku melangkah mendekat. Isinya uang dan selembar kertas ucapan. Kata-katanya manis. Terlalu manis untuk anak seusianya. Aku mengusap rambutnya. Simpen baik-baik, kataku. Suaraka terdengar normal. Aku memastikan itu. Ingatan lama muncul tanpa diundang. Percakapan bertahun-tahun lalu tentang tanah, tentang rumah lama di pinggir kota, tentang janji yang diucapkan di meja makan yang sama ini. Tentang bagaimana semuanya akan dibagi sesuai waktunya. Waktu yang selalu ditunda. Waktu yang sekarang, entah bagaimana, terasa dipercepat untuk putraku. Aku mendekati neneknya. Ramai sekali, kataku pelan. Ayah, jawabnya singkat. Matanya tetap ke depan. Aku menunggu tambahan. Tidak ada. Keheningan di antara kami terasa berat, bukan canggung, tapi penuh perhitungan. Seolah satu kata salah bisa membuka sesuatu yang ingin ia jaga tetap tertutup. Lampu di dapur menyala mati sebentar. Suara sendok beradu dengan piring terdengar terlalu keras. Aku memperhatikan dinding-dinding rumah ini, penuh foto lama, wajah-wajah yang tersenyum dari masa lalu. Banyak dari mereka sudah tiada. Warisan tidak pernah hanya tentang benda. Ia tentang cerita yang dipilih untuk dilanjutkan dan yang dikubur diam-diam. Aku bergerak ke koridor, berpura-pura mencari kamar mandi. Di sana lebih sunyi. Bau kayu tua dan arsip lama bercampur. Sebuah pintu sedikit terbuka. Ruangan kerja. Aku tahu aku tidak seharusnya masuk.
Tapi kakiku melangkah sendiri. Meja tua, rak buku, dan lemari arsip. Salah satu laci tidak tertutup rapat. Aku mendengar langkah di belakang. Aku berhenti. Napasku tertahan. Habis ini kue, seseorang memanggil dari ruang tamu. Aku menunggu sampai suara itu menjauh, lalu membuka laci itu sedikit lagi. Map-map tua tersusun rapi. Nama-nama yang kukenal. Tahun-tahun yang terasa jauh. Jantungku berdetak lebih cepat saat aku melihat satu nama yang tidak seharusnya ada di sini, nama putraku, tertulis dengan tinta yang mulai pudar, di atas dokumen yang jelas lebih tua dari usianya. Aku menutup laci perlahan. Tenggengko berjeder tipis. Kembali ke ruang tamu, tawa masih berlanjut. Putraku meniup lilin kecil di atas kue. Semua bertepuk tangan. Neneknya berdiri, berjalan pelan ke arahnya, mencium keningnya dengan lembut. Ini hakmu, katanya lembut. Tidak ada yang bertanya maksudnya. Aku berdiri di sana, dikelilingi orang-orang yang kukenal seumur hidup, tapi untuk pertama kalinya merasa asing. Perayaan ini bukan hadiah. Ia adalah pengumuman yang disamarkan. Dan di balik senyum-senyum itu, aku tahu satu hal dengan pasti, kecurigaan ini tidak akan diam. Ia baru saja menemukan alasan untuk hidup. Teleponku bergetar di atas meja makan, tepat saat rumah itu sunyi. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Hanya getaran pendek, seperti peringatan yang salah alamat. Aku menatap layar gelap beberapa detik lebih lama dari seharusnya, menunggu sesuatu muncul, lalu meletakkannya kembali dengan hati-hati, seolah benda itu bisa mendengar. Sejak malam perayaan itu, rumah terasa berubah. Bukan rumah ini, rumah kami. Bau sabun yang sama, suara jam dinding yang sama, tapi ada lapisan lain di atas semuanya. Seperti udara yang dipadatkan. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan bahwa aku tertinggal satu langkah dari sesuatu yang penting, dan setiap malam aku tidur dengan pikiran yang berputar tanpa tujuan jelas. Orang-orang terdekatku mulai bertingkah aneh. Terlalu ramah, atau justru terlalu hati-hati. Pertanyaan sederhana sering dijawab dengan jeda. Kalimat yang biasanya mengalir kini berhenti di tengah. Aku memperhatikan semuanya, lalu bertanya pada diri sendiri apakah aku berlebihan. Apakah ini hanya reaksi dari kelelahan? Apakah aku mencari masalah di tempat yang tidak ada? Putraku tidak merasakan apa-apa. Ia bangun pagi dengan semangat baru, memeriksa amplop-amplop yang ia simpan di laci. Ia menghitung uangnya dengan serius, lalu menanyakan kapan ia boleh membeli sepeda yang lebih besar. Aku mengangguk, tersenyum, dan merasa bersalah pada saat yang sama. Setiap senyumnya terasa seperti hasil dari kebohongan yang belum aku hentikan. Nek bilang nanti ada lagi, katanya santai. Lagi apa? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Hadiah. Jawaban itu ringan. Terlalu ringan untuk kata yang seharusnya berat. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku takut pada jawabannya, atau mungkin pada ketiadaan jawabannya. Neneknya sering datang sekarang. Tidak sering, tapi teratur, selalu di jam yang sama, selalu dengan alasan kecil yang masuk akal. Membawa buah, mengantar makanan, menanyakan kabar. Ia duduk di kursi yang sama, minum teh tanpa gula, dan berbicara tentang hal-hal netral. Kuaka, tetangga, acara televisi. Tidak pernah tentang warisan. Tidak pernah tentang dokumen. Tidak pernah tentang malam itu. Aku mencoba memancing. Putra saya senang sekali kemarin. Ia mengangguk. Anak-anak memang begitu. Dia mengira itu miliknya. Ia mengaduk tehnya pelan. Sendok menyentuh cangkir, satu kali. Biarkan saja. Nada suaranya datar. Tidak membantah. Tidak mengoreksi. Hanya membiarkan. Disitulah ketakutanku tumbuh. Bukan dari kata-katanya, tapi dari apa yang tidak ia katakan. Tekanan itu merayap pelan. Di tempat kerja, aku sulit fokus. Di jalan, aku sering merasa diperhatikan. Setiap amplop coklat membuatku tegang. Setiap nomor tak dikenal membuat jantungku berdebar. Aku mulai mencatat hal-hal kecil di kepalaku, lalu lupa apa yang sebenarnya penting. Malam-malamku diisi dengan ingatan yang tidak rapi, potongan percakapan lama, janji yang setengah diucapkan,
nada suara yang sekarang terdengar berbeda. Aku kembali ke rumah keluarga itu sendirian, dengan alasan mengambil barang lama. Rumah itu lebih sepi di siang hari. Cahaya masuk melalui jendela tinggi, memantul di lantai keramik. Aku berjalan pelan, mendengarkan suara kakiku sendiri. Ruangan kerja terkunci kali ini. Laci yang kemarin terbuka kini tertutup rapat. Rapi. Terlalu rapi. Di ruang makan, aku menemukan sepupuku. Ia terkejut melihatku. Senyumnya muncul terlambat. "Kamu kelihatan capek," katanya. Aku hanya ingin memastikan sesuatu, jawabku. Ia mengangguk cepat. "Soal itu, sudah diurus." Soal apa? Ia terdiam. "Hanya sebentar." Tapi cukup. Yang kemarin. Aku menunggu. Ia tidak melanjutkan. Aku merasa seperti berdiri di depan pintu yang ditutup perlahan tepat saat aku hendak masuk. Informasi mulai datang dari arah yang berbeda dan tidak pernah cocok satu sama lain. Ada yang bilang dokumen itu hanya formalitas. Ada yang bilang belum sah. Ada yang bilang sudah lama direncanakan. Tidak ada yang mau bicara terlalu lama. Tidak ada yang mau menjelaskan dari awal sampai akhir. Aku mulai menyadari pola. Setiap cerita selalu berakhir sebelum sampai ke bagian yang paling penting. Rasa bersalah menekan dadaku. Aku membiarkan ini terjadi. Aku membiarkan putraku percaya. Aku membiarkan neneknya membentuk narasi tanpa perlawanan. Mungkin karena aku tidak ingin menjadi orang yang merusak suasana. Mungkin karena aku takut dianggap serakah. Atau mungkin karena aku berharap semuanya akan selesai dengan sendirinya. Malam itu, aku membuka kembali catatan lama ayahku. Buku tipis dengan sampul lusuh. Di dalamnya ada angka-angka, nama, dan tanggal. Tidak lengkap. Tapi cukup untuk membuat satu hal jelas, apa yang dirayakan itu tidak sesederhana yang mereka katakan. Ada motif. Ada arah. Dan putraku berada tepat di tengahnya. Aku mendatangi neneknya lagi. Kali ini tanpa basa-basi. "Ini tentang dokumen lama," kataku. Ia menatapku lama. "Dokumen bisa ditafsirkan. Putra saya tidak." Ia menghela napas pelan. Senyumnya muncul sebentar, lalu hilang. "Kamu terlalu khawatir." Kalimat itu hampir membuka segalanya. Nada suaranya berubah, hanya sedikit. Ada kelelahan di sana. Atau mungkin ketergesaan. Aku hampir bertanya lebih jauh, hampir memaksa satu jawaban jujur keluar. Tapi ponselnya berdering. Ia berdiri. Percakapan itu selesai sebelum benar-benar dimulai. Ketika aku kembali ke rumah, aku membuka laci tempat aku menyimpan salinan dokumen yang sempat kupotret. Mapnya kosong. Tidak ada kertas. Tidak ada foto. Tidak ada apa-apa. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari, mendengarkan detak jam. Bukti itu hilang. Dan untuk pertama kalinya, ketakutanku berubah bentuk. Ini bukan lagi tentang ragu. Ini tentang bertindak. Suara pintu kamar putraku tertutup lebih keras dari biasanya. Tidak dibanting, tapi cukup untuk meninggalkan getaran tipis di dinding. Aku berdiri di lorong, mendengarkan langkahnya menjauh, lalu berhenti. Ada jeda. Keheningan yang berat. Aku tahu sesuatu telah retak, dan kali ini bukan di sekeliling kami, tapi di dalam dirinya. Tekanan itu akhirnya menemukan bentuk. Bukan lagi rasa curiga yang samar, tapi kemarahan yang tidak bisa kutaruh di mana-mana. Aku mulai melihat setiap wajah keluarga sebagai kemungkinan ancaman. Setiap senyum terasa seperti topeng. Setiap sapaan seperti skrip yang diulang. Aku menanyai diriku sendiri berulang kali, kapan mereka mulai bersepakat tanpa aku? Dan mengapa anakku menjadi pusatnya? Putraku berubah perlahan, hampir tidak terlihat jika kau tidak tinggal bersamanya setiap hari. Ia menjadi lebih pendiam. Lebih cepat tersinggung. Ia mulai berbicara tentang masa depan dengan kata-kata orang dewasa. Tentang hak, tentang bagiannya. Ia menanyakan hal-hal yang tidak pernah kami ajarkan. Aku mendengarnya berbicara pada dirinya sendiri di kamar, menghitung, merencanakan. Anak itu masih sama, tapi ada beban baru di bahunya. "Ayah marah?" tanyanya suatu malam. "Tidak," jawabku cepat. Ia menatapku lama. "Nek bilong goyah cemos."
Aku menahan napas. Tentang apa? Katanya soal uang. Kalimat itu sederhana. Dampaknya tidak. Aku merasakan amarah naik, bukan pada anak itu, tapi pada cara kata-kata diselipkan ke kepalanya. Perlahan. Tanpa izin. Tanpa perlindungan. Aku duduk di sampingnya, menepuk kasurnya. Kamu tidak perlu memikirkan itu, kataku. Ia mengangguk, tapi matanya tidak sepenuhnya percaya. Disitulah aku menyadari bahaya sebenarnya. Ini bukan hanya soal dokumen atau aset. Ini tentang cerita yang sedang ditanamkan. Tentang identitas yang dibentuk sebelum ia cukup besar untuk menolaknya. Hubungan keluargaku mulai runtuh satu persatu di kepalaku. Setiap kenangan masa kecil kini terasa seperti potongan teka-teki yang salah pasang. Janji-janji yang dulu terdengar tulus kini terasa bersyarat. Aku mengingat percakapan lama dengan ayahku, bagaimana ia selalu menunda pembahasan warisan, bagaimana ia berkata semuanya akan jelas suatu hari nanti. Hari itu datang, tapi bukan dengan cara yang ia maksudkan. Aku mendatangi rumah neneknya lagi. Kali ini tanpa alasan lain selain kebutuhan untuk menatapnya langsung. Ia membuka pintu dengan senyum tipis, seolah sudah menunggu. Kamu kelihatan lelah, katanya. Kita perlu bicara. Ia mengangguk, mempersilakan aku masuk. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding berdetak keras. Aku berdiri, tidak duduk. Ia memperhatikan itu. Ini tentang anak saya, kataku. Dia baik-baik saja. Dia berubah. Ia menghela napas pelan. Perubahan itu wajar. Tidak seperti ini. Ia terdiam. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk memperdalam luka. Ia memilih diam, dan diam itu terasa seperti keputusan. Seperti pengakuan tanpa kata. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku. Ia menatap jendela. Kamu terlalu emosional. Kalimat itu memotong. Aku merasakan kemarahan menekan tulang rusukku. Aku ingin berteriak. Aku ingin memaksa. Tapi wajah anakku muncul di kepalaku. Aku tidak bisa membuat ini menjadi pertunjukan. Aku tidak bisa menjadikannya saksi dari kehancuran orang dewasa. Aku hanya ingin melindunginya, kataku, lebih pelan. Ia menoleh kembali. Kadang perlindungan datang dengan membiarkan. Aku berdiri di sana, menyadari betapa berbedanya definisi kami tentang kata itu. Baginya, membiarkan berarti mengarahkan tanpa koreksi. Bagiku, membiarkan berarti menyerah. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertengkaran kecil yang tidak pernah selesai. Bukan pertengkaran terbuka, tapi gesekan. Tatapan yang menghindar. Pesan yang tidak dibalas. Aku mulai menerima panggilan dari kerabat jauh, menanyakan hal-hal yang seharusnya belum mereka ketahui. Tentang putraku. Tentang masa depan. Tentang pembagian yang belum jelas. Informasi menyebar, terdistorsi, seperti air yang merembes dari celah yang tidak terlihat. Ayah, aku boleh ikut nenek besok? Putraku bertanya. Untuk apa? Katanya ada urusan keluarga. Aku menatapnya. Kamu tidak harus. Ia mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan kekecewaan yang baru. Kekecewaan yang diarahkan padaku. Itu menyakitkan lebih dari apapun. Aku merasa kehilangan perlahan, bukan karena ia pergi, tapi karena ia ditarik. Aku duduk sendirian malam itu, membuka kembali catatan-catatan lama, mencoba menyusun garis waktu yang masuk akal. Setiap potongan mengarah pada satu kesimpulan yang tidak ingin kuterima. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, dan anakku adalah simbolnya. Bukan subjek yang dilindungi, tapi alat yang digunakan untuk mengamankan kepentingan. Teleponkeberdering. Nomor tak dikenal. Kamu tahu ini akan terbuka? Suara di seberang berkata singkat. Siapa ini? Orang yang lelah dengan kebohongan. Sambungan terputus. Aku menatap layar lama setelahnya mati. Rahasia lama tidak lagi diam. Ia bergerak. Ia mencari jalan keluar. Aku merasakan dingin di tengkukku, bukan dari ketakutan, tapi dari kesadaran bahwa apapun yang terjadi selanjutnya tidak bisa dihentikan. Tidak ada jalan kembali. Aku berhenti menjawab telepon. Itu keputusan pertama yang terasa seperti bertahan hidup. Setiap getaran, setiap nada dering,
kini terdengar seperti jebakan. Aku membiarkan layar menyala lalu mati sendiri, sambil mendengarkan suara napasku yang pelan tapi berat. Ada garis yang telah terlewati, dan naluriku tahu satu hal, siapapun yang bergerak terlalu cepat akan menjadi target. Aku mulai menyusun hari-hariku dengan disiplin baru. Bangun lebih pagi. Tidur lebih larut. Menyimpan dokumen di tempat yang berbeda. Mengingat detail kecil yang dulu kuabaikan. Aku tidak lagi mengandalkan ingatan. Aku mencatat. Aku memotret. Aku menyimpan salinan di tempat yang bahkan aku sendiri hampir lupa. Ini bukan paranoia, kataku pada diri sendiri. Ini persiapan. Setiap langkah terasa diawasi. Bukan dengan mata, tapi dengan konsekuensi. Percakapan berhenti tiba-tiba saat aku masuk ruangan. Pesan dibalas singkat. Janji temu dibatalkan tanpa alasan jelas. Hubungan keluarga yang dulu penuh basa-basi kini berubah dingin dan kaku. Tidak ada lagi pura-pura hangat. Yang tersisa hanya jarak. Petra Kamerasikannya. Ia bertanya lebih sering, tapi dengan nada yang lebih hati-hati. Ia tidak lagi langsung bercerita. Ia menimbang kata-katanya, seperti orang dewasa yang belajar menyembunyikan pikiran. Ayah sibuk, tanyanya suatu sore. Sedikit. Ia mengangguk. Nek bilang ayah lagi pusing. Aku menatapnya. Dia bilang apa lagi? Ia menggeleng. Cuma itu. Jawaban itu membuatku semakin waspada. Setiap kalimat yang sampai ke telinganya adalah hasil seleksi orang lain. Aku tidak bisa melindunginya dengan kebohongan yang lebih besar. Aku harus menemukan kebenaran, utuh, sebelum ia tumbuh di atas fondasi yang salah. Aku mulai menghubungi orang-orang yang selama ini berada di pinggiran cerita. Tetangga lama, kerabat yang jarang datang ke acara keluarga. Mantan rekan ayahku yang dulu sering disebut tapi jarang ditemui. Aku bertanya pelan, tidak langsung. Mendengarkan lebih banyak daripada bicara. Dari potongan-potongan itu, sebuah pola mulai muncul. Tidak jelas, tapi konsisten. Keputusan-keputusan lama selalu dibuat oleh orang yang sama. Dengan alasan melindungi. Dengan dalih keluarga. Neneknya mulai berubah. Bukan dalam kata-kata, tapi dalam ritme. Ia lebih sering datang tanpa pemberitahuan. Ia bertanya lebih banyak dari biasanya. Ia tampak gelisah ketika aku tidak ada di rumah. Tangannya gemetar saat menuang teh. Senyumnya muncul terlalu cepat, lalu menghilang. Panik yang ia sembunyikan tidak sempurna. Ia masih tenang, tapi tenang yang bocor di sudut-sudutnya. Kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini, katanya. Ada banyak yang perlu dibereskan. Ia menatapku lama. Keluarga tidak perlu dibereskan. Aku membalas tatapannya. Justru itu. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban cepat. Aku melihat sesuatu di matanya, bukan penyesalan, tapi ketakutan kehilangan kendali. Dan itu memberitahuku lebih banyak daripada pengakuan apapun. Taruhan semakin besar setiap hari. Bukan lagi soal uang atau aset. Ini tentang masa depan putraku, tentang bagaimana ia akan memahami dirinya sendiri. Apakah ia akan tumbuh sebagai pewaris sesuatu yang tidak pernah ia minta, atau sebagai anak yang dikelilingi kebohongan yang rapi? Aku tidak bisa membiarkan pilihan itu dibuat tanpa kehadiranku. Aku mulai menyusun garis waktu. Tahun demi tahun. Keputusan demi keputusan. Dan di sana, jelas terlihat, manipulasi ini bukan kejadian baru. Ini strategi jangka panjang. Ayahku bukan satu-satunya yang dipinggirkan. Ada pola pengalihan, pemilihan momen, penggunaan anak-anak sebagai simbol kontinuitas. Putraku bukan yang pertama. Ia hanya yang paling mudah digunakan sekarang. Suatu malam, aku menemukan folder digital lama di perangkat ayahku yang belum pernah kubuka. File-file diberi nama samar. Aku membukanya satu persatu. Di sana ada surat elektronik, catatan rapat keluarga, dan satu dokumen yang membuatku berhenti bernapas. Dokumen itu menjelaskan struktur kepemilikan yang berbeda dari cerita resmi. Nama-nama korban dan pelaku tidak sesuai dengan narasi yang selama ini diceritakan. Aku duduk lama di depan layar, mendengarkan suara hujan di luar. Penemuan itu menggeser segalanya. Orang yang selama ini diposisikan sebagai penjaga ternyata adalah pengatur.
Yang disebut korban ternyata bagian dari sistem. Dan aku bukan hanya orang tua yang cemas. Aku adalah penghalang terakhir. Telepon ke Berdering. Kali ini aku mengangkat. Kamu sudah terlalu jauh, suara itu berkata. Belum cukup jauh, jawabku. Hening sejenak. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Aku menatap layar. Aku tahu siapa yang harus kulindungi. Sambungan terputus. Aku menutup mata, mengatur napas. Di luar, hujan semakin deras. Aku tahu satu hal dengan pasti, kebenaran ini terlalu besar untuk kutangani sendiri. Dan mulai saat itu, aku berhenti bertahan sendirian. Pesan itu masuk tanpa nama, hanya satu baris, muncul lalu menghilang dari layar pratinjau. Aku membacanya sekali, lalu mematikan ponsel. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk sesuatu yang belum tentu nyata. Tapi naluriku, naluri yang sama yang membuatku bertahan sejauh ini, mengatakan pesan itu bukan umpan kosong. Kami bertemu di tempat yang tidak memiliki alasan untuk diingat. Warung kopi kecil di pinggir jalan, suara kendaraan menelan setiap percakapan. Aku datang lebih dulu, duduk membelakangi jendela, menghitung napas. Setiap orang yang masuk terasa seperti kemungkinan. Setiap bayangan bergerak memicu kesiagaan. Ketika ia akhirnya duduk di seberangku, aku tidak langsung menatap wajahnya. Kamu berubah, katanya pelan. Aku belajar, jawabku. Ia menggeser ponsel ke tengah meja. Layar menyala sebentar, menampilkan daftar file. Nama-nama yang ku kenal. Tanggal-tanggal yang selama ini ku pelajari sendiri. Bukti yang selama ini berserakan kini mulai berbaris. Aku menelan ludah. Kelegaan datang bersamaan dengan kecurigaan. Kenapa kamu membantu? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya meremas gelas kopi, lalu melepaskannya. Karena aku terlalu lama diam. Jawaban itu cukup. Tidak meyakinkan, tapi jujur dalam caranya sendiri. Kepercayaan tidak datang utuh. Ia dibangun dari kebutuhan dan risiko. Dan saat itu, aku membutuhkan lebih dari yang bisa kulakukan sendirian. Kami tidak membuat rencana besar hari itu. Kami hanya menyepakati satu hal, bergerak pelan, tapi pasti. Setiap langkah harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara hukum, tapi secara moral. Aku tidak ingin menang dengan cara yang akan menghancurkan putraku lebih jauh. Risiko mulai terasa nyata ketika aku menyebut namanya. Anak itu. Ia menatapku lama. Dia harus dilindungi, katanya. Aku tahu. Tidak dari mereka saja, tambahnya. Aku mengangguk. Ada luka yang tidak terlihat, dan ia tahu persis di mana letaknya. Sejak hari itu, aku belajar menahan emosi. Tidak lagi bereaksi cepat. Tidak lagi terpancing. Setiap pesan ku timbang. Setiap pertemuan ku catat. Setiap bukti ku susun dengan jarak yang aman dari perasaanku sendiri. Di rumah, aku menjadi lebih tenang. Itu paradoks. Di tengah badai, aku justru belajar diam. Putraku memperhatikannya. Ia mendekat tanpa banyak bicara, duduk di sampingku, menonton televisi tanpa benar-benar menonton. Keheningan kami berbeda sekarang. Tidak nyaman, tapi jujur. Ayah tidak marah, tanyanya. Tidak, kataku. Kali ini benar. Ia mengangguk, bersandar sebentar di lenganku. Aku menutup mata, menyimpan momen itu seperti bukti paling rapuh yang harus kulindungi. Bukti lain mulai disatukan di tempat yang tidak terduga. Email lama yang dihapus tapi bisa dipulihkan. Catatan rapat yang disamarkan sebagai agenda keluarga. Rekaman suara yang awalnya diremehkan sebagai kebiasaan lama. Semua mengarah pada satu kesimpulan, apa yang disebut sebagai tradisi adalah sistem. Sistem yang dijaga dengan cerita dan ketakutan. Sekutuku bergerak dari bayangan. Tidak pernah lama di satu tempat. Tidak pernah muncul di dua pertemuan berturut-turut. Aku belajar mengikuti ritmenya. Mengermati jaraknya. Ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan, dan aku belajar untuk tidak memaksanya. Informasi datang tepat waktu, seolah diukur dengan napasku sendiri. Kamu harus siap, katanya suatu malam. Untuk apa? Untuk kehilangan. Aku menatapnya. Aku sudah kehilangan. Ia menggeleng. Belum.
Bayangan konfrontasi akhir mulai terbentuk. Bukan satu ledakan, tapi serangkaian benturan kecil yang akan meruntuhkan narasi mereka. Kami membahas risiko hukum dengan tenang. Nama-nama pengacara yang bisa dipercaya. Jalur laporan yang tidak akan ditutup. Aku mendengarkan, mencatat, menahan dorongan untuk mempercepat. Waktu terasa menekan dari segala arah. Neneknya mulai mencium perubahan. Ia menelepon lebih sering. Pertanyaannya lebih tajam. Ia bertanya tentang jadwalku, tentang siapa yang kutemui. Suaranya tetap lembut, tapi ada retakan kecil di sana. Kamu jauh, katanya. Aku sibuk. Dengan apa? Dengan tanggung jawabku. Ia terdiam lebih lama dari biasanya. Hati-hati. Ancaman itu dibungkus sebagai nasihat. Aku mengakhiri panggilan tanpa menanggapi. Aku tidak ingin memberinya apapun yang bisa ia gunakan. Tekanan waktu semakin menghimpit ketika satu bukti penting harus dipindahkan. Terlalu berbahaya disimpan lama. Kami memilih malam hujan, jalanan sepi. Aku menyerahkan flash drive kecil itu tanpa berkata apa-apa. Tangan kami bersentuhan singkat. Dinjen. Niara. Kalau ini bocor, kataku. Aku tahu, jawabnya. Semua orang akan tahu. Aku pulang dengan perasaan kosong. Di rumah, putraku sudah tidur. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, mendengarkan napasnya. Setiap detik terasa seperti keputusan yang belum diambil. Aku tahu tidak lama lagi aku harus berdiri di depan semuanya. Di depan mereka? Di depan kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Hans Selkeberger. Pesan masuk. Nomor yang kukenal, tapi tidak kusimpan. Mereka mulai bertanya tentangmu, tulisnya. Tentang siapa lagi, balasku. Tentang aku. Aku menatap layar. Yari-yariku derhenti. Di luar, angin menggeser dedaunan. Waktu untuk bersembunyi hampir habis. Dan jika identitasnya terbuka, tidak ada lagi bayangan yang cukup gelap untuk melindungi kami berdua. Piring jatuh di dapur rumah itu, pecahannya menyebar tanpa suara teriakan. Tidak ada yang bergerak untuk memungutnya. Semua orang diam. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan detak jantungku seperti palu yang memukul dari dalam. Kebohongan tidak runtuh dengan ledakan. Ia retak pelan, dan suaranya lebih menakutkan. Lingkaran keluarga berkumpul dengan alasan yang dibuat tergesa. Tidak ada undangan resmi, tidak ada perayaan. Hanya kebutuhan untuk saling menatap dan memastikan posisi. Aku bisa merasakannya sejak aku masuk, garis tak kasat mata telah ditarik. Ada yang berdiri terlalu dekat satu sama lain. Ada yang memilih kursi di sudut. Semua orang tahu ini bukan pertemuan biasa. Nenek duduk di tengah. Untuk pertama kalinya, punggungnya tidak sepenuhnya tegak. Tangannya gelisah, yari-yarinya saling menekan. Ia masih tenang di wajah, tapi matanya tidak lagi memegang ruangan. Kendali itu mulai longgar, dan ia menyadarinya. Kita tidak perlu ini, katanya. Aku perlu, jawabku. Suara itu keluar lebih datar dari yang kuduga. Aku tidak marah. Aku sudah melewati itu. Yang tersisa hanyalah ketegasan yang dingin. Bukti mulai berbicara tanpa suara. Dokumen yang dibagikan satu persatu. Tanggal, tanda tangan, catatan pinggir yang selama ini dianggap sepele. Aku tidak menjelaskan panjang lebar. Aku hanya meletakkannya di meja. Biarkan mereka membaca. Biarkan mereka menarik kesimpulan sendiri. Keheningan di ruangan itu menebal setiap kali mata mereka bergerak dari satu halaman ke halaman lain. Itu tidak lengkap, kata seseorang. Cukup, jawabku. Tekanan balik datang cepat. Pertanyaan dilontarkan bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengaburkan. Nada suara meninggi, lalu turun lagi, seperti ombak yang mencoba mengikis batu. Aku berdiri di tempat, mendengarkan, mencatat siapa yang membela siapa, siapa yang menghindar, siapa yang memilih diam. Polanya jelas sekarang. Mereka yang selama ini dilindungi oleh cerita lama merasa terancam. Mereka yang tersisih mulai berani bersuara. Kamu membuat ini terlihat buruk, nenek berkata. Aku tidak membuat apa-apa, kataku. Aku hanya menunjukkannya. Ia tertawa kecil. Bukan tawa lega. Tawa yang retak.
Kamu selalu seperti ini. Terlalu lurus. Kalimat itu dulu terdengar seperti kritik ringan. Sekarang terdengar seperti tuduhan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat kelelahan di balik semua kontrol itu. Bukan kelelahan fisik, tapi lelah mempertahankan narasi terlalu lama. Manipulasi psikologis terurai satu persatu. Cara ia menunda keputusan atas nama keharmonisan. Cara ia menyederhanakan kebohongan sebagai perlindungan. Cara ia memindahkan rasa bersalah ke orang yang mempertanyakan. Semua itu kini terlihat jelas, seperti pola yang baru saja diberi cahaya. Putraku duduk di dekat pintu. Ia tidak seharusnya ada di sini, tapi ia menolak pergi. Wajahnya pucat, matanya berpindah-pindah antara kami. Aku bisa melihat momen ketika kepingan itu mulai menyatu di kepalanya. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, dan diam itu lebih menyakitkan. Ayah, katanya pelan. Aku menoleh. Ayah. Ini tentang aku? Pertanyaan itu sederhana. Jawabannya tidak. Ini tentang keputusan orang dewasa, kataku. Ia mengangguk pelan. Aku tahu itu tidak cukup. Tapi itu yang bisa kuberikan saat itu. Nenek berdiri tiba-tiba. Kursinya bergeser keras. Kalian tidak tahu apa-apa, katanya. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang tidak lagi bisa dikendalikan. Aku melakukan ini untuk kalian. Untuk siapa? Seseorang bertanya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Napasnya berat. Matanya menyapu ruangan, mencari dukungan yang biasanya datang tanpa diminta. Kali ini, dukungan itu terpecah. Beberapa orang mengalihkan pandangan. Beberapa menunggu. Aku melindungi nama keluarga, katanya akhirnya. Dengan mengorbankan anak, kataku. Kalimat itu jatuh seperti beban. Tidak keras, tapi tepat. Ia menatapku tajam, lalu putraku. Ada momen singkat di sana, sesuatu yang hampir seperti penyesalan. Hampir, tapi kemudian rahangnya mengeras lagi. Kamu tidak mengerti, katanya. Cukup, kata sepupuku. Suaranya gemetar. Ini sudah terlalu jauh. Ketegangan mendekati titik ledak. Aku bisa merasakannya di udara, seperti listrik sebelum hujan. Setiap orang memegang versi kebenaran mereka sendiri, dan tidak ada lagi ruang untuk berdamai. Aku merasakan tekanan di dadaku, bukan untuk mundur, tapi untuk mendorong lebih jauh. Ini saatnya, tidak ada lagi pelindung. Katakan saja, kataku pada nenek. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menatapku lama. Detik terasa melambat. Jam dinding berdetak keras. Petraka menahan napas. Semua orang menunggu satu kalimat yang bisa mengubah segalanya. Aku, katanya. Suara itu pecah di tengah. Ia menelan ludah. Tangganya menjpol. Aku melihat ketakutan yang selama ini ia sembunyikan, bukan takut kehilangan harta, tapi takut kehilangan kendali atas cerita yang ia bangun seumur hidup. Aku hanya ingin memastikan semuanya tetap di tanganku, katanya pelan. Itu hampir pengakuan. Hampir, tapi tidak sepenuhnya. Ia berhenti di sana, seolah sadar bahwa satu kata lagi akan menghancurkan segalanya. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Aku tahu kebenaran menuntut harga, dan harga itu belum dibayar. Udara di ruangan itu terasa lebih tipis dari biasanya. Seseorang menutup jendela, dan bunyinya terdengar seperti palu kecil memukul paku terakhir. Aku tahu ini bukan lagi tentang menahan. Ini tentang menyelesaikan. Konfrontasi itu tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan kelelahan kolektif. Wajah-wajah yang sama kini terlihat tua, bukan oleh usia, tapi oleh cerita yang terlalu lama dipikul. Aku berdiri, menaruh dokumen terakhir di meja, dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu. Semua yang hadir sudah melihat cukup banyak untuk memahami arah yang tak bisa lagi dihindari. Nenek duduk paling dekat. Matanya tidak lagi mencari dukungan. Ia menatap kosong, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa rumah yang ia bangun berdiri di atas tanah yang salah. Aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku, bukan belas kasihan, tapi pengakuan bahwa bahkan pengendali pun bisa runtuh. Kita akhiri ini, kataku. Tidak ada yang membantah. Bahkan ia.
Rahasia yang tersisa terbuka satu persatu, bukan sebagai kejutan, tapi sebagai pengakuan yang terlambat. Dokumen dipastikan keabsahannya. Tanggal diselaraskan. Alur uang ditelusuri. Setiap celah yang dulu dijaga kini terbuka oleh ketelitian yang dingin. Tidak ada lagi ruang untuk tafsir. Kebenaran berdiri lurus, tidak ramah, tidak memihak. Aku tidak berniat menyakitinya, kata nenek, akhirnya. Kamu berniat menjendalakan, jawabku. Ia menghela napas panjang. Itu sama saja bagimu. Tidak, kataku pelan. Bagi anak. Putraku berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan kehadirannya tanpa menoleh. Ketika ia melangkah maju, ruangan itu seolah menahan napas. Jadi? Itu bukan punyaku, tanyanya. Pertanyaan itu seperti pisau yang tidak tajam, tapi cukup untuk melukai semua orang. Aku menoleh. Matanya jernih, tidak lagi berharap jawaban yang menyenangkan. Ia hanya ingin kejelasan. Tidak, kataku. Ia mengangguk. Tidak ada tangis. Tidak ada amarah. Hanya satu kedipan yang sedikit lebih lama dari biasanya. Ilusi runtuh di sana, dan di saat yang sama, sesuatu yang lebih kokoh mulai terbentuk. Ia kehilangan mimpi yang dipinjamkan orang lain, tapi mendapatkan pijakan yang nyata. Keputusan diambil tanpa suara keras. Jalur hukum dibuka. Konsekuensi dijelaskan dengan bahasa yang tidak bisa dipelintir. Nama-nama disebutkan. Tanggung jawab ditetapkan. Nenek mendengarkan, kali ini tanpa memotong. Wajahnya menegang setiap kali satu keputusan disebut, tapi ia tidak lagi menginterupsi. Kendali telah berpindah, dan ia mengetahuinya. Kamu tega katana padaku, Naris berbisik. Aku jujur, jawabku. Kalimat itu terasa lebih berat dari tuduhan apapun. Aku memilih keadilan, meski itu berarti kehilangan kenyamanan yang selama ini disediakan oleh kebohongan. Aku memilih masa depan yang tidak dibangun di atas rasa bersalah. Pilihan itu tidak heroik. Ia sunyi dan menyakitkan dengan caranya sendiri. Luka lama terbuka di sepanjang proses. Kerabat saling menyalahkan. Hubungan yang dulu dianggap tak tergoyahkan kini terbelah. Ada yang pergi tanpa pamit. Ada yang bertahan dengan wajah keras. Dampaknya menyeluruh, seperti gempa yang tidak menghancurkan bangunan, tapi mengubah peta. Nenek menandatangani dokumen terakhir dengan tangan yang sedikit gemetar. Pena berhenti sejenak di udara. Apakah ini cukup? Tanyanya. Untuk apa? Tanyaku balik. Untuk menebus. Aku tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban yang jujur untuk itu. Penebusan bukan transaksi. Ia proses yang tidak bisa dipercepat. Kami keluar dari ruangan itu tanpa kemenangan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada lega yang penuh. Hanya keheningan yang berbeda, keheningan setelah badai, ketika puing-puing masih hangat dan debu belum sepenuhnya turun. Di luar, sore merambat pelan. Putraku berjalan di sampingku. Langkahnya mantap, tapi ada jeda kecil di setiap tarikan napas. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku memilih diam. Beberapa kebenaran perlu waktu untuk menemukan tempatnya. Maaf, katanya tiba-tiba. Untuk apa? Karena aku sempat percaya. Aku berhenti. Menatapnya. Kamu tidak salah. Ia mengangguk. Kami melanjutkan berjalan. Malam itu, di rumah, aku duduk sendiri di ruang tamu. Dokumen-dokumen telah disimpan rapi. Telepon tidak berdering. Tidak ada lagi pesan yang menuntut reaksi. Aku merasakan kelegaan yang pahit, seperti obat yang menyembuhkan tapi meninggalkan rasa getir. Kebenaran kini berdiri tanpa distorsi. Ia tidak indah. Ia tidak menenangkan sepenuhnya. Tapi ia nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku tidak merasa dikejar oleh bayangan. Aku menatap langit dari jendela. Pertanyaan itu datang tanpa undangan, menggantung di udara yang mulai dingin. Apakah keadilan cukup untuk menyembuhkan? Pagi datang tanpa pengumuman. Tidak ada dering, tidak ada ketukan. Hanya cahaya tipis yang merayap masuk, menyentuh lantai seperti tamu yang tidak ingin mengganggu. Setelah semuanya berhenti, yang tersisa adalah sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang menunggu. Aku duduk di meja dapur, mendengarkan suara air mendidih,
memperhatikan uap yang naik lalu menghilang. Gerakan kecil terasa penting sekarang. Seolah dunia menyusut, memberi ruang bagi hal-hal yang dulu terlewat. Hari-hari pasca konflik berjalan pelan. Tidak ada perayaan atas kebenaran. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanya rutinitas yang dibangun ulang, satu keputusan kecil setiap hari. Aku belajar menetapkan batas, bukan sebagai dinding, tapi sebagai garis yang jelas. Dengan keluarga yang tersisa, kami berbicara seperlunya. Tidak lagi menyembunyikan ketegangan di balik senyum. Jika ada jarak, kami mengakuinya. Putraku bangun lebih pagi belakangan ini. Ia duduk di meja yang sama, mengerjakan tugas sekolah dengan keseriusan baru. Tidak ada lagi amplop di laci. Tidak ada lagi rencana besar yang dibisikkan. Ia bertanya tentang hal-hal yang nyata. Tentang sekolah. Tentang teman. Tentang apa yang bisa ia lakukan sendiri. Ayah, katanya suatu pagi, warisan itu apa, sih? Aku menunggu beberapa detik sebelum menjawab. Tergantung siapa yang menjelaskan. Ia mengangguk. Kalau menurut ayah, aku menatapnya. Wajahnya lebih tenang sekarang, tapi ada bekas kebingungan yang belum sepenuhnya hilang. Menurut ayah, warisan itu apa yang kamu bawa tanpa harus menjaganya dengan kebohongan. Ia memikirkan itu. Berarti bukan uang? Bisa uang, kataku. Tapi bukan itu intinya. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum puas, tapi senyum yang menerima. Aku tahu pemahaman itu tidak akan datang sekaligus. Tapi ia sudah memulai dari tempat yang lebih jujur. Trauma tidak pergi dengan keputusan hukum. Ia tinggal di tubuh, di jeda antara napas, di kebiasaan menoleh saat suara pintu terbuka. Aku masih terbangun di malam tertentu, jantung berdetak cepat tanpa alasan jelas. Aku masih membaca ulang pesan lama, memastikan tidak ada yang terlewat. Aku belajar menerima bahwa penyembuhan bukan garis lurus. Aku bertemu neneknya sekali setelah semuanya selesai. Di tempat netral. Siang hari. Tidak ada dokumen, tidak ada agenda. Hanya dua orang yang pernah berbagi keluarga dan kini berbagi jarak. Wajahnya tampak lebih kecil. Atau mungkin aku yang melihatnya berbeda. Kamu terlihat tenang, katanya. Aku belajar, jawabku. Ia mengangguk. Anak itu? Dia baik. Ia menarik napas. Itu yang terpenting. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pembelaan. Aku tidak membutuhkannya lagi. Kami berpisah tanpa janji untuk bertemu lagi. Dan itu cukup. Keluarga menemukan bentuk baru, bukan yang rapi, tapi yang jujur. Ada yang pergi sepenuhnya, ada yang bertahan dengan hati-hati. Kami berhenti berpura-pura bahwa semuanya bisa kembali seperti dulu. Dulu adalah cerita lain. Sekarang adalah halaman yang berbeda, dengan tulisan yang lebih jarang tapi lebih jelas. Aku menyusun ulang rumah. Bukan renovasi besar. Hanya memindahkan beberapa benda. Menyingkirkan yang tidak lagi perlu. Menyimpan yang memiliki makna tanpa beban. Setiap perubahan kecil terasa seperti pernyataan diam, ini milikku, ini pilihanku. Suatu sore, hujan turun ringan. Putraku duduk di dekat jendela, menonton tetes air berlari di kaca. Ayah menyesal? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh. Tentang apa? Semua itu. Aku memikirkan jawabannya dengan sungguh-sungguh. Aku menyesal kita harus melewatinya. Tapi aku tidak menyesal memilih jujur. Ia mengangguk pelan. Aku juga. Kalimat itu sederhana. Dampaknya tidak. Ada sesuatu yang mengendur di dadaku. Kepercayaan tidak kembali sekaligus, tapi ia tumbuh dari momen-momen seperti ini. Dari pertanyaan yang dijawab tanpa takut. Malam-malam kami menjadi lebih sunyi, tapi bukan sepi. Kami membaca. Kami duduk tanpa bicara. Aku belajar bahwa kehadiran tidak selalu membutuhkan kata. Bahwa perlindungan kadang berarti membiarkan anak melihat dunia apa adanya, dengan panduan, bukan manipulasi. Keadilan meninggalkan jejak yang rumit. Ada yang lega, ada yang marah, ada yang masih mencari kambing hitam. Aku tidak bisa mengendalikan reaksi mereka. Aku hanya bisa memastikan bahwa apa yang terjadi tidak diulang melalui anakku.
Itu komitmen yang kupilih setiap hari. Aku menulis surat yang tidak pernah kukirim. Untuk ayahku. Untuk menjelaskan apa yang akhirnya kupahami. Tentang bagaimana diam bisa diwariskan sama berbahayanya dengan kebohongan. Tentang bagaimana keberanian sering datang terlambat, tapi tetap berarti. Aku menyimpannya di laci, bukan sebagai rahasia, tapi sebagai pengingat. Di akhir minggu, kami berjalan tanpa tujuan. Hanya menyusuri jalan yang tidak ramai. Putraku berlari beberapa langkah di depan, lalu menoleh, memastikan aku masih ada. Aku mengangguk. Ia melanjutkan. Kepercayaan itu sederhana, tapi nyata. Aku tahu tidak semua luka hilang. Ada bekas yang akan selalu ada, seperti bekas jahitan yang terasa saat cuaca berubah. Tapi kebenaran tetap tinggal. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan abadi. Ia hanya menawarkan pijakan yang tidak akan runtuh saat diuji. Saat malam turun, aku mematikan lampu satu persatu. Rumah ini terasa aman, bukan karena tidak ada ancaman, tapi karena tidak ada kebohongan yang bersembunyi di sudut-sudutnya. Aku berdiri sebentar di lorong, mendengarkan napas rumah ini. Sunyi. Jujur. Tidak semua luka hilang. Tapi kebenaran, setidaknya, tidak pergi lagi,